Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Siheban Letaran di channel Sihe Ngapak. Kali ini saya kembali berdiskusi lagi bersama santri Darussalam. Tapi kali ini kita mendapatkan pendiskusi baru atau orang baru di sini untuk berdiskusi bersama kami. Mohon diperkenalkan. Oke, terima kasih. Halo semuanya para subscriber Sihe Ngapak. Saya member baru dalam diskusi hukum kali ini. Saya Semro Sejukadar, santri Pondok Pesantren Darussalam. Kebetulan saya juga kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Oke, mantap. Dan pada kali ini di sore hari di Ponpes Darussalam kami akan membahas berita yang ini, di mana seorang istri divonis 1 tahun penjara dan terdapat pasal Pasal dituntut pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, itu pasalnya ya, karena saya pasalnya nggak hafal jadi ini yang lebih luar biasanya di situ. Waduh. Oke, ini langsung berarti kita ke pembahasan dalam berita ini dulu ya, baru nanti kita menjerumus ke sebelum kasus ini mungkin ada pelaporannya lagi, atau kan sebelum ini saya dengar tadi Fajar juga udah berdiskusi sebelum kita merekam ini. Sebelum si istri itu melapor ternyata sebelum suaminya itu melapor ternyata istrinya juga melapor. Nah itu nanti kita bahas, kita lebih ke arah fokus ke berita ini bahwa si istri itu divonis 1 tahun penjara. Monggo dari pandangan Fajar dulu terkait vonisan tersebut. Ya jadi begini ya Mas Azam. Setelah saya baca kronologi dari kasus ini ternyata cukup rumit, nggak rumit banget tapi intinya berita yang muncul kan istri dituntut 1 tahun penjara oleh JPU atas kasus kekerasan psikis ya, kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi ternyata kronologisnya adalah si istri ini dilaporkan oleh suami atau si CYC ini kepada Pengadilan Negeri Karawang ya kalau nggak salah, itu atas kasus penelantaran anak. Jadi si CYC ini Chang Yun Jin ini dilaporkan oleh Valencia si istrinya itu atas kasus dugaan penelantaran anak. Nah kemudian itu pada tahun 2020. Nah kemudian si CYC ini menuntut balik Valencia atas kasus kekerasan psikis yang dialami oleh CYC yang dilakukan oleh Valencia. Nah berita yang muncul itu kasus penuntutan balik oleh si suami ini, CYC ini kepada istrinya atas kasus kekerasan psikis. Nah kemudian muncul berita tuntutan vonis 1 tahun. 1 tahun penjara tersebut. Begitu masih. Jadi kronologisnya seperti itu. Dan di sini kita lebih ke arah ke jaksa ya. Kenapa menuntut 1 tahun itu? Iya, nah, betul. Monggo kepada yang mau dijawab dari Mas. Mas Anda dulu. Ya. Oh saya dulu. Iya. Waduh. Iya, kalau pendapat saya ya kita membreakdown kasus satu persatu ini mungkin dari prakasusnya terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu masuk ke dalam delik aduan. Oh, iya. Kalau delik aduan itu apabila ada seorang rumah tangga yaitu suami istri, ketika ada salah satu pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan psikis ataupun kekerasan yang lainnya, itu diperbolehkan memang untuk mengajukan yang namanya tuntutan kepada pengadilan, memasukkan perkaranya ke dalam pengadilan. Nah kalau misalnya kita lihat ini sudah benar Mas Fajar dan Mas Sihe, antara kedua belah pihak yang masalah kasusnya si Valencia dituntut oleh si suaminya CYC itu kasus kekerasan psikis. Keduanya sama-sama suami istri yang melaporkan si suaminya, otomatis sudah masuk dalam kategori delik aduan yang benar. Jadi mungkin untuk pertama saya menjelaskan bagian itu saja. Mungkin nanti ditimbali oleh Mas Fajar atau Mas Sihe. Berarti ini ya Mas Sihe, kemarin kita bahas ya masalah orang bunuh istri, seorang suami membunuh pemerkosa istrinya. Ya. Itu kan harusnya delik aduan juga tapi tidak dilaporkan ya. Nah kalau sekarang udah benar nih, mekanisme hukumnya sudah dilakukan dengan benar. Akan tetapi
nanti yang akan kita soroti adalah tuntutan JPU kepada si Valencia tersebut dan putusannya juga. Nah ternyata kasus ini menurut berita-berita yang beredar, ada Tribun News, ada Kompas enggak ya? Ya banyak lah. Itu ternyata sudah didengar oleh Kejaksaan Agung. Pak Burhanuddin itu sudah mendengar kasus ini dan kemudian sudah menugaskan Jaksa Agung Muda bagian tindak pidana umum untuk mengeksaminasi kasus tersebut. Oh, jadi sudah masuk proses eksaminasi ini? Sudah. Jadi yang namanya eksaminasi dalam hukum itu adalah pemeriksaan kembali atau pemeriksaan oleh, kalau dalam konteks hukum di Indonesia kan yang paling jaksa di antara jaksa kan Jaksa Agung ya. Nah itu memeriksa kasus yang sudah dituntut oleh JPU ini, JPU Karawang dan tingkat banding juga ya? Dan tingkat banding juga di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berdasarkan hasil eksaminasi ini, Jaksa Agung Muda itu menentukan bahwa ternyata anggapan mereka ya, ini asumsi dari Jaksa Agung Muda itu, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Karawang dan Kejaksaan Tinggi di Kejaksaan Tinggi itu tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap kasus yang dialami oleh Valencia ini, begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, apa itu kekerasan psikis? Itu kali aja ada yang belum tahu, monggo dari Mas atau Mas Fajar. Ya mungkin Mas Fajar yang ahlinya dalam kekeluargaan. Sebelum ke kekerasan, apa itu kekerasan psikis itu? Kita lihat di pasal KDRT kan kekerasan itu. Apakah kekerasan itu bukan hanya dari segi fisik? Apakah ucapan itu juga termasuk kekerasan? Itu berarti ada dua ya. Jadi dari psikis dulu, monggo Fajar. Kekerasan psikis secara bahasa kan jelas, yang namanya psikis itu berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Artinya kekerasan berbasis psikis, kekerasan psikis adalah kekerasan berbasis non fisik. Jadi bukan ya, kalau masalah rumah tangga kan ada mungkin tampar-tamparan ya, atau cecek-cecekan itu kan fisik. Nah kalau psikis berarti dari mulut ke mulut atau bahkan dari sikap, itu juga bisa. Nah kalau yang kasusnya Valencia ini dan CYC, itu kekerasan psikis yang dilaporkan oleh CYC atas kekerasan yang dilakukan oleh Valencia adalah si Valencia ini oleh CYC dianggap yang dilaporkan kasusnya adalah si Valencia ini memarahi CYC. Karena apa itu? Karena banyak ya, karena berawal dari anggapan penelantaran anak oleh Valencia ini, kemudian si CYC akhirnya sering dimarahi, diusir, kemudian tidak boleh bertemu anak oleh Valencia. Jadi itu yang dianggap oleh CYC sebagai kekerasan psikis yang dialami oleh CYC yang dilakukan oleh Valencia tersebut. Begitu. Tapi kan kita lihat tujuan dari si Valencia untuk memarahi si CYC atau suaminya itu kan karena memang suaminya itu pertama yang kita lihat di berita pulang-pulang mabuk. Betul. Pulang cuma 6 bulan sekali kalau nggak salah ya, yang kita itu berita, yang dimasukkan berita. Nah itu mungkin hasil eksaminasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung itu setelah membreakdown apa yang ada di balik kasus tersebut, yaitu ternyata ini akhirnya Jaksa Agung Muda menetapkan bahwa si JPU di PN Karawang dan Kejaksaan Tinggi tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap kasus yang dialami oleh Valencia. Maka dari berita yang terbaru atau 3 hari yang lalu itu saya baca, akhirnya si Valencia ini ternyata sudah dibebaskan dari tuntutan oleh JPU dari replik yang dibacakan oleh JPU atas pledoi dari Valencia. Oke. Begitu. Berarti sudah dijawab bahwa kekerasan itu bukan hanya fisik, tapi ucapan itu juga termasuk kekerasan karena kena mental bahasanya ya. Iya, bahasa segini ya. Bahasa sekarangnya kena mental. Dan ini kemarin
bukan kemarin, hampir udah 2 minggu yang lalu kan aslinya saya mau membuat konten tersebut itu setelah berita terbit langsung membuat, cuma para pendiskusinya belum siap jadi butuh belajar. Kita memang masih tak belajar, makanya kita termasuknya apa ya, kalau telat info namanya apa? Kudet. Kita termasuknya juga kudet untuk mengupload, tapi kalau soal berita kita alhamdulillah sudah tahu. Tapi ya namanya kita mahasiswa, kita masih belajar. Jadi di saat ada suatu masalah kita jangan langsung memberi opini, tapi kita belajar betul, memberi opini. Ciri-ciri mahasiswa yang kritis. Nah, gitu. Kritisnya ngumpuli Margon. Oke. Dan ini juga sebelum itu 3 minggu yang lalu itu di saat saya berdiskusi juga sama teman-teman tanpa syuting kayak gini, ternyata si jaksanya sudah dicabut lisensinya. Ini beritanya nih. Nah, jadi ketiga jaksa tersebut sudah dicabut. Itu nggak tahu nanti bisa ngejaksa lagi atau gimana, nggak tahu. Dinonaktifkan ya? Iya, dinonaktifkan. Ditarik ke mungkin sih ditarik ke Kejaksaan Agung untuk ya bahasa gampangnya dilakukan evaluasi lah. Barangkali sih seperti itu. Betul sekali. Tapi yang jelas dari pledoi yang dibacakan oleh Valencia, kemudian replik yang dibacakan oleh JPU, itu kemudian nanti tanggal 2 Desember itu akan dilakukan pembacaan putusan oleh hakim. Dan kayaknya juga akan ada duplik juga dari CYC. Kayaknya sih bakal ada duplik juga, tapi yang jelas di berita itu tanggal 2 Desember sudah dijadwalkan pembacaan putusan oleh hakim. Karena kan si CYC ini kemudian dituntut balik 6 bulan penjara. Jadi kan ini kan kemarin Valencia dituntut 1 tahun penjara. Iya. Dari pembacaan replik oleh JPU itu juga ada poin soal kemudian akhirnya tuntutannya itu diarahkan ke CYC 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun begitu. Oke, mungkin sekarang dari Azam, gimana Azam soal kasus penuntutan ini, kemudian nanti bisa kita mengarah ke restoratif justice juga barangkali ya? Mungkin ya. Kalau saya berpandangan ya untuk permasalahan ini dari kasus penuntutan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, jaksa dirasa tidak mempunyai kepekaan terhadap kasus. Memang seharusnya ketika kasus ini sudah masuk ke pengadilan melewati tahap penyidikan itu seharusnya memang jaksa itu meneliti dengan betul-betul sebenarnya apa yang terjadi dalam tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh si pihak Valencia dengan si CYC tersebut. Kalau saya berpandangan ya, kita yang namanya hukum pasti kan sudah melewati beberapa tahapan. Ya kita anggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh JPU di pengadilan negeri itu sudah benar. Karena apa? Ini perkara sudah masuk ke pengadilan. Sebenarnya ini kalau misalnya dari si pihak dari si pihak Valencia ini merasa bahwasanya dari tahapan pra penuntutan sampai penuntutan kok misalnya ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik tim penyidik maupun tim JPU, itu sebenarnya boleh dilakukan yang namanya pra peradilan. Itu kasus kalau misalnya dilaporkan pra peradilan itu menilai bahwasanya apa yang dilakukan penyidik maupun JPU ini sudah benar belum dalam proses penyidikan maupun dalam proses penuntutan, asalkan perkara tersebut belum masuk ke pengadilan. Berarti kalau misalnya tidak ada pra peradilan oleh si Valencia ini, kita anggap JPU di PN Kerawang ini sudah melakukan tahapan dengan baik dan benar dan dirasa sudah mengusut kasus demi kasus. Itu karena apa, kita ya sebagai mahasiswa hukum juga harus mempraktikkan asas praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah itu kan asas presumption of innocence, itu harus dimiliki oleh si hakim. Tapi kalau untuk si kepolisian, untuk di tahapan penyidikan itu harus asas praduga benar. Jadi mereka itu bagaimanapun caranya, ini orang sudah masuk ke tahap kepolisian ataupun tahap penyidikan, pasti ini sudah memiliki kesalahan lah. Nggak mungkin orang kok melaporkan kasus gak ada kesalahan, betul? Makanya itu yang dipegang oleh si aparat kepolisian maupun aparat penyidikan ini menganggap bahwa kasus ini benar-benar ada. Makanya ketika dijelentrekan, di breakdown kan kasus dari awal sampai akhir, itu memang ada kesalahan dari si Valencia.
Kita masuk ke tahapan penuntutan. Kita melihat lagi tadi kan dituntut pasal 45 ayat 1 junto 5 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Penghapusan KDRT. Itu memang di pasal 45-nya itu memang berhubungan dengan kekerasan psikis. Dan kalau tidak salah, ini saya buka di undang-undangnya, ancaman pidananya itu berapa tahun? Ancaman pidananya 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta. Tapi dituntut oleh si jaksanya itu 1 tahun ya. Berarti lebih rendah daripada ancaman pidana maksimal. Itu berarti secara normatifnya sudah benar ini. Dalam hal menuntutnya sudah ada pasalnya. Karena memang kita kan menganut masalah ini ya, apa? Aturan itu harus nomor 1. Itu ada asas yang namanya asas legalitas. Bahasa Belandanya itu nulla bona sine praevie lege penali. Nullum delictum nulla pena sine praevie. Intinya itu tiada tindak pidana yang dapat dipidana sebelum adanya undang-undang pidana tentang hal itu. Ini sudah benar ini. Jaksa sudah benar, sudah ada aturannya. Pasal 5-nya juga itu terkait kategori kekerasan. Masih ya. Jadi di dalam undang-undang ini ada 4 macam kekerasan. Yang pertama itu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat itu penelantaran rumah tangga. Yang dilakukan CYC itu kan terkait kekerasan psikis ya. Oh, yang dilakukan oleh siapa CYC? Si Valencia psikis. Berarti ini sudah masuk. Berarti dianggap benar untuk masalah kajian normatif yang dilakukan oleh jaksa. Lah kita masuk ke dalam putusan hakim. Sebentar. Gimana? Sebelum keputusan, yaudahlah putusan dulu lah. Saya Dulu. mau tanya yang soal pra peradilan. Mau pra-peradilan. Misalnya ada pra peradilan gimana? Kira-kira kasus ini gimana? Jadi gini, kasus pra peradilan itu kan menilai benar. Jadi kasus pra peradilan itu yang merasa dirugikan itu ada 3 pihak. Sebenarnya ada si tersangkanya itu, pihak ketiga maupun dari aparat penegak hukum. Jadi kalau ketiga ini sebenarnya bisa mengajukan yang namanya pra peradilan. Tujuannya ke siapa aja? Ke aparat penegak hukum. Misal dalam tahapan penyidikan, berarti si tersangka yang dirugikan ini, si Valencia itu bisa menuntut si aparat penyidikan ini, aparat penyidik, bahwasanya kalau kamu itu melakukan misalnya ada penangkapan maupun apa, kok misalnya itu salah, ya berarti ini nanti bisa dilakukan menyerang si aparat penyidik dan nantinya akan dijatuhi hukuman. Itu hakimnya hakim tunggal. Jadi dijatuhi hukuman, nantinya si dari hakim tunggal ini mungkin memerintah ataupun menghukum si aparat itu untuk membereskan kembali berkasnya gitu, ataupun memperbaiki. Itu yang namanya di pra peradilan itu seperti itu. Menarik sebenarnya kalau andai ada pra peradilan dulu ya. Iya. Tambah ramai ya mungkin. Nah iya mungkin tambah. Berarti terus kita kembali ke masalah nanti yang tadi soal hakim. Iya. Jadi kalau yang namanya putusan hakim kan itu memang kita melihat hakim kan memang tugasnya berat ya. Menjadi tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan ya, antara surga dan neraka. Dalam pengambilan putusan hakim kan mungkin ada beberapa, bukan mungkin, pasti itu ada yang namanya pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hukum hakim itu bisa menilai dari dakwaannya bagaimana, keberatannya bagaimana, sampai kepada tuntutan, replik, duplik, intinya diusut semua dari majelis hakim. Dan bahkan majelis hakim itu ketika mengambil yang namanya sebuah putusan, ini teori dalam hukum kan ada 3 nilai yang harus dijunjung dan harus diimplementasikan dalam sebuah putusan: nilai keadilan, nilai kebermanfaatan, dan nilai kepastian. Kita melihat dari nilai kepastian, kita tadi sudah berbicara masalah normatif, itu sudah benar ya, itu sudah ada di Undang-Undang KDRT. Kita masuk ke nilai kebermanfaatan dan keadilan. Ini teori menyatakan tidak ada sebuah putusan hakim yang bisa mengimplementasikan ketiga nilai ini. Pasti ketika sudah diimplementasikan nilai kepastian dan kebermanfaatan, keadilan ditinggalkan. Kepastian dan keadilan, kebermanfaatan ditinggalkan. Masih ingat kasus Nenek Mina yang coklat? Itu secara keadilan mungkin tidak adil kan ya. Maksudnya sudah jelas, dan bahkan hakim sendiri menyatakan ini tidak adil. Ini kalau saya boleh berpendapat ya, ini kita juga masih terkurung dalam sistem hukum yang lemah. Hakim itu masih menjadi labusa de la loi. Hakim adalah corong undang-undang. Jadi terlalu subsumtif otomotif. Jadi hakim itu terlalu mengacu terhadap aturan, tidak bisa keluar. Ini saya membawa buku Prof. Cipto Raharjo tentang membedah hukum progresif. Ini sebagai upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Ini pendapat dari Prof. Cipto, bahwasanya hukum itu bukan hanya aturan loh.
Hukum itu bukan hanya tentang aturan, kita harus menilai kebermanfaatan dan keadilan. Tapi ketika melihat kasus ini ya, ada hukum juga, itu namanya sumu ius summa injuria. Di dalam keadilan tertinggi terdapat ketidakadilan tertinggi. Oke, kita berbicara masalah ini di kasus Valencia, mungkin semua orang akan menyatakan bahwasanya ini kasus tidak adil, betul? Si istri Valencia ini merasa dirugikan dalam meja hijau tersebut. Dalam sistem peradilan kita, nyatanya semua orang berpandangan sedemikian. Yang tidak berpandangan itu hanya jaksa itu. Maksudnya menghukum 1 tahun. Benar. Kita anggap bahwasanya ada ini tidak bisa dilakukan, maksudnya memang ini tidak adil kok, bukan keadilan tapi ini tidak adil. Masalah kebermanfaatan apa? Masalah kebermanfaatan yang dibawa untuk kita berdiskusi. Betul lah. Ya, makanya lah itu ketiga nilai ini memang dalam teori hukum saja dinyatakan sulit untuk mengimplementasikan. Dalam putusan ini di PN Karawang kan menjatuhkan hukuman itu, memvonis 1 tahun, tapi belum ingkrah van der Wijk atau berkekuatan tetap, maju ke banding dan sudah masuk banding tetap sama ya, gitu bahwasanya si Valencia ini tetap bersalah. Akhirnya turun langsung dari si jaksa agung. Kebetulan ini Prof. ST Burhanuddin kemarin kan baru dilantik ya di Unsud itu untuk menjadi guru besar. Itu juga pidato guru besarnya itu tentang restoratif justice. Mungkin ini yang digemakan oleh Prof. ST Burhanuddin, bahwasanya restoratif justice itu perlu. Memang ketika kita berbicara catur wangsa, aparat penegak hukum, kepolisian, pengacara, hakim dan kejaksaan itu yang hanya melaksanakan restoratif justice atau yang selalu mengurusi restoratif justice itu baru di kejaksaan. Karena apa? Memang secara teori restoratif justice itu belum bisa pro lah ibaratnya. Si catur wangsa ini, aparat penegak hukum itu belum setuju dengan adanya restoratif justice. Tapi untuk di kasus ini saya berpendapat memang perlu ini adanya restoratif justice, pendekatan sosiokultural antara si masyarakat tersangka dengan korban. Tersangkanya berarti kan otomatis si Valencia, korbannya si CYC, dan masyarakat itu harus turut. Dalam artian apa? Restoratif justice itu memecahkan masalah tidak melalui meja hijau. Dan restoratif justice ini baru ada di pidana. Untuk pidana umum belum, karena apa? Memang ini belum setuju. Semua aparat penegak hukum belum setuju. Sedangkan kita terbentur dengan hukum adalah sebuah aturan yang bersifat memaksa. Restoratif justice kalau belum dibuat aturan, pendapat saya, kalau restoratif justice belum dibuat aturan, sampai kapanpun kasus sekecil apapun, maksudnya yang bisa diselesaikan oleh restoratif justice tidak bisa dilaksanakan karena masih ada pihak pro kontra. Ini nggak bisa kalau seperti ini. Makanya menurut saya restoratif justice itu perlulah kita buatkan skema aturan biar semua aparat penegak hukum itu mematuhi, biar tidak ada alasan loh saya nggak setuju dengan restoratif justice. Loh ini aturan, hukum kan aturan, Indonesia kan hukum aturan, nggak bisa nggak ada pandangan oh saya nggak setuju, ya harus dilaksanakan. Ini menurut saya hakim itu juga tidak mungkin belum menilai restoratif justice ini bisa dilakukan di kasus Vanessa. Oleh karena itu makanya dijatuhi Valencia, Vanessa mohon maaf. Oke, ya lanjut. Si Valencia makanya ya si dari jaksa agungnya ini langsung turun tangan menilai bahwasanya kan yang membawa perkaranya kan si jaksanya itu yang menuntut. Makanya ini nggak bisa ini kalau seperti ini gitu sih. Vanessa gimana? Kalau Vanessa baik, luar biasa sekali penjabarannya dari Mas Azam ini Mas ya. Gimana Mas ya tanggapannya? Tanggapan saya ya hanya mendengar saja sih. Anda bingung juga Mas ya. Ternyata memang luar biasa banget nih Mas. Azam. Mas Azam gila dalam segi ilmu hukumnya luar biasa banget ya. Ada gelas Anda? Tadinya. Gila dia udah pakai bahasa Belanda itu udah ngeri banget sih. Gila. Kalau dari saya ya, saya memang orang awam ya, kita pakai kita. Saya memandang pola pikir orang-orang masyarakat awam aja lah ya. Menurut saya ya itu hakimnya salah kalau dari saya. Si jaksanya salah memvonis 1 tahun. Karena ya itu seorang istri kan
masa menjadi suami dan istri kayak gitu loh. Kan si istrinya pas lagi di syuting sama media bilang kayak gitu, saya di rumah itu sebagai suami dan istri Karena mengurusi anaknya. iya mengurusi anaknya. Jadi kenapa ini hukum Indonesia ini kenapa gitu loh. Saya di sini tujuannya untuk melapor tentang penelantaran ya, malah saya dituntut balik. Waduh itu sih menurut saya lebih ke arah ke si jaksanya. Why 1 tahun divonis 1 tahun penjara. Tapi ya alhamdulillahnya ya saya mendukung pencabutan lisensinya itu. Iya. Saya sangat pas lagi saya diskusi itu saya langsung bergembira lah bahasanya lah, senang bombong. Alhamdulillah ternyata ya memang nggak semuanya menurut saya nggak semua jaksa itu mengeluarkan peraturannya itu benar. Menurut saya seperti itu. Memang tadi yang ada 3 itu apa? Keadilan, kepastian, kebermanfaatan. Nah, dan itu pasti masing-masing jaksa berbeda. Berbeda-beda. Nah, gitu. Tapi agak menarik juga tadi soal jaksa kan biasanya nuntut maksimal ya. Itu kan tadi maksimalnya 3 tahun. Ini cuma nuntut 1 tahun ya. Itu berarti sebenarnya mungkin dari jaksa sudah melihat adanya kasus ini tidak terlalu mutlak kesalahan sih. Biasanya kan jaksa Valencia. Bukan Vanessa. Biasanya kan jaksa maksimalnya berapa? Yaudah kita tuntut maksimal gitu. Tapi ini ternyata sepertiganya malah ya, Karena mungkin memperhatikan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan sih. Jadi jaksanya menuntutnya 1 tahun dari 3 tahun. Dan yang saya mau pandang ya, sebelum orang tersebut si Valencia dan CYC itu, kenapa nggak secara diversi ke keluarga? Nah itu. Kenapa harus lewat hukum gitu? Kan ini kan soal aku dan kamu, iya nggak sih? Kalau ya karena kita belum berumah tangga jadi kita nggak tahu nggak tahu sampai sehancur itu mungkin ya, sedark itu kan. Jadi kok sampai ini yang kita harus ini nih pecah sedikit-sedikit. Kenapa kok mereka berdua melaporkan ke jaksa? Monggo. Dan kenapa? Tapi ini pidana sih ya. Iya. Kenapa nggak perdata juga ya? Nggak bisa ya perdata. Karena perdata itu kan tuntutannya itu untuk ganti kerugian. Maksudnya kalau kekerasan psikis mau ganti kerugian bagaimana? Lebih baik tuntut pidana penjara. Iya. Atau mungkin kita balik lagi ke dua belah pihak tersebut, antara suami istri mungkin saling dendam. Mungkin saling dendam dan ya sudahlah ini masuk ke meja hijau. Tapi kedua suami istri ini emang udah menurut berita sudah pisah ini. Ranjang. Bisa ranjang. Ya udah nggak serumah selama 1 atau 2 tahun gitu. Wow. Tapi kalau saya berpandangan ya di sini ya, kalau misalnya sudah masuk ke meja hijau sebenarnya ada satu skema itu restoratif justice bisa untuk tidak sampai ke tahapan pengadilan lah, karena restoratif pidana itu kan ultimum remedium, obat terakhir. Tidak semua perkara itu jangan sedikit-dikit masuk ke pengadilan. Sudah tahu yang namanya penjara di Indonesia kan banyak, kuotanya sudah semakin sedikit, orang semakin banyak melakukan kriminal, kejahatan ya, mungkin kejahatan di pondok tidak masuk pidana umum ya Gus. Masuknya ke TKKS. Tapi kalau kita memaksimalkan restoratif justice untuk mengekang yang namanya ultimum remedium sehingga kasus itu bisa diselesaikan tidak sampai tahap pengadilan. Ini seperti kasus mediasi, kita mediasikan dulu antara kedua belah pihak, apakah bisa dilaksanakan, apakah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tapi ya karena itu kembali lagi restoratif justice belum sepenuhnya diakui dan disetujui, makanya kasus ini tetap terjelentrehkan di pengadilan. Dan kasus terakhir gimana ya, Jar? Kamu yang sudah membaca berita sampai akhir? Iya, kasus terakhir si Valencia ini sudah jadi ikutan Vanessa. Valencia ini si JPU sudah membacakan tuntutan itu. Tuntutan balik akhirnya ke CYC dan nanti di tanggal 2 Desember hari Kamis akan dibacakan putusan oleh majelis hakim gitu. Minggu depan dong ya? Minggu depan. Dan mungkin juga ada duplik juga mungkin dari CYC pembelaan lagi. Terus mungkin nggak selesai mungkin ya? Masih berlanjut terus ya? Lanjut terus. Bisa jadi konten lagi. Besok setelah putusan. Wow, gila. Ya mungkin segitu saja ya, karena ini juga sudah jam 5:30 ya di Pondok Pesantren Darussalam, karena
mereka mau pada sholat jamaah, ya saya karena udah alumnus, jadi saya harus pulang dulu untuk menghormati para santri Darussalam. Dan bila ada tutur kami yang kurang berkenan atau ada yang salah, mohon dimaafkan karena kami masih mahasiswa. Tempatnya mungkin kata-kata yang belum pasti mungkin. Walaupun ada beberapa yang udah kita lontarkan memakai pasal, tapi pasti ada lah penjelasan yang agak nyeleweng sedikit, mungkin seperti itu. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.